Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Idang Arya. Kali ini saya sedang berada di terminal bus Tirtona di Solo. Rencananya saya akan melakukan perjalanan menuju ke Purwokerto dengan bus EK 7853 Janji Joni. Seperti apa perjalanannya? Yuk kita simak. Pukul 16:05, bus mulai bergerak menuju ke shelter pemberangkatan. Mohon maaf untuk kali ini saya tidak sempat untuk mereview interiornya ya, karena posisi bis ini kan sudah terisi penumpang dari arah Surabaya, jadi agak kurang enak kalau saya harus mereview bagian interiornya. Untuk bis EK cepat 7853 ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di kalangan mania, karena untuk reviewnya sendiri dikenal cukup ramah dan cukup aktif juga di media sosial. Dan sepanjang perjalanan nanti akan ada banyak mania yang menjumpai. Untuk perjalanan kali ini kurang lebih akan menempuh jarak sekitar 237 km dengan estimasi waktu kurang lebih sekitar 7 jam melalui jalur Yogyakarta ke arah barat, Purworejo, Kebumen, Banyumas, dan seterusnya. Pukul 16:10, bus pun angkat jangkar dari terminal Tirtona di Solo setelah mendapatkan penumpang tambahan 2 orang. Ya, berikut ini adalah penampakan tiketnya. Untuk perjalanan dari Solo menuju Purwokerto sendiri dikenakan tarif sebesar Rp110.000 dan kita akan mendapatkan free air mineral 600 ml. Bus bergerak perlahan membelah kepadatan jalan di kota Solo. Kali ini beriringan dengan bis ATB Mira ya. Bus belok ke arah kanan melewati halte Kerten. Biasanya kalau kita naik bis ATB akan ada banyak penumpang yang menunggu tuh di halte Kerten.
Pukul 16.35 bus pun memasuki terminal Kartasura. Untuk terminal ini sendiri kondisinya sore itu cukup lengang ya, dan di sini kita menaikkan satu orang penumpang. Bus melanjutkan perjalanan kembali, kali ini belok kanan ya di Tugu Kartasura. Pukul 16.45 bus pun tiba nih di wilayah Delanggu, Klaten. Bus menurunkan penumpang di halte Penggung. Dan pukul 17.20 bus pun tiba di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten. Dan di sini kondisinya cukup ramai ya, ada bis-bis yang akan menuju ke ibu kota, ke arah Bandung dan juga ke arah Surabaya. Bis kita di sini nggak berhenti ya, hanya melintas saja. Untuk kondisi busnya sangat nyaman ya, karena sudah bersuspensi udara, jadi sangat cocok ketika melintasi jalur selatan yang kontur jalannya agak kurang halus. Hanya saja untuk bodinya agak sedikit berbunyi jika terkena guncang. Pukul 17.52 kita pun tiba nih di flyover Janti. Untuk lalu lintasnya cenderung ramai lancar ya, mungkin karena bukan hari libur.
sambil menikmati sunset di Jogja karena sore itu kebetulan cuacanya cerah. Hanya saja untuk view-nya gak terhalang topi ya. Pukul 18:05 kita pun tiba di kawasan Kiwangan, Yogyakarta. Dan tepat di sebelah kanan kita itu ada Pool Sinar Jaya bersebelahan dengan Pool Bis ALS Yogyakarta. Kondisinya agak sepi ya. Kita memasuki kawasan terminal Kiwangan Jogja ya. Dan di sini bus akan berhenti cukup lama, sehingga untuk para penumpang dipersilahkan jika ada yang ingin sholat dan makan sembari menunggu jam pemberangkatan. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam, tepat pukul 7:05, bus pun kembali diberangkatkan menuju ke arah Bumiayu. Tampak di sebelah kanan ada bis Eka dan di sebelah kiri juga ada bis Shuttle ya, efisiensi yang juga mengarah ke Purwokerto. Bus kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan santai ya, menyusuri jalanan di kota Jogja. Jam 19:25, bus pun melintasi kawasan Gamping ya. Lalu lintas cenderung ramai lancar. Dan di sini mata mulai berat ya, mulai mengantuk karena efek lelah perjalanan ditambah juga kondisi bis yang nyaman, jadi mendukung untuk istirahat. Jam 20:15 terbangun ini tiba-tiba sudah berada di wilayah Pendowo ya. Itu artinya kita sudah lepas dari Jogja, sudah masuk wilayah Kabupaten Purworejo. Pukul 20:30 kita sudah tiba ini di pusat kota Purworejo. Pukul 20:35 kita pun sampai di wilayah Kutoarjo. Dan tepat di sebelah kanan kita adalah alun-alun Kutoarjo. Melintas perempatan Kutoarjo ya, jika ke kiri itu arah stasiun Kutoarjo, kalau kanan ke arah Magelang. Dan di sebelah kiri itu ada bis Delima Sri Gemilang ya, pemain antar pulau, kalau nggak salah itu rutenya dari Surabaya ke Dumai Pekanbaru.
Malam semakin larut, kecepatan pun semakin meningkat, dan kebetulan ada teman lari ini untuk malam ini. Di depan kita ada bis Budiman. Kalau nggak salah itu rute dari Solo menuju ke Tasikmalaya. Lumayan banter juga ini Budiman ya. Lumayan sos juga ini Budimannya ya. Lumayan bisa untuk mengobati rasa kantuk sejenak ini. Duel sengit masih terus berlanjut, tapi untuk pembawaan drivernya sendiri ini masih nyaman-nyaman aja ya. Sewos tapi tetap nyaman buat penumpang istirahat. Sampailah kita di wilayah Perembun antara Pentun dengan Kota Winangun ini ya. Di kanan kiri tadi sempat ada perbaikan jalan sedikit. Jam 9 tepat ini kita memasuki wilayah Kebumen Kota. Lepas dari wilayah Kebumen tadi, tidak terasa saya ketiduran ya. Tiba-tiba jam 21.45 kita udah sampai di wilayah Sumpio. Dan kita akan ambil kanan ini melewati Jalan Lingkar Sumpio. Jam 22 lebih 5 menit kita sampai di Simpang Buntu. Kita ambil kanan ya. Dan jika ke kiri tadi itu ke arah Kroya Cilacap. Kalau lurus nanti bisa ke Wangun, Tasikmalaya dan seterusnya. Dan tibalah kita di tanjakan Kerumput. Di sini performa mesin akan diuji ya. Dan untuk bis ini terasa ringan ya untuk melibas tanjakan Kerumput ini. Untuk jalur ini dikenal cukup rawan ya, selain karena kontur jalannya yang naik turun, selain itu juga di sini untuk penerangannya itu minim, jadi lumayan harus berhati-hati jika melintas wilayah sini.
Dan setelah melewati jalur tanjakan yang cukup panjang tadi, sampailah kita di akhir trek menanjak ya. Dan artinya kita sebentar lagi akan sampai di wilayah Banyumas. Sampailah kita di wilayah Banyumas ya. Dan sesaat lagi kita akan melintasi alun-alun Banyumas. Untuk alun-alunnya sendiri saat ini sudah cukup cantik ya, setelah beberapa waktu lalu itu direvitalisasi, termasuk untuk kota lama Banyumasnya juga. Pukul 22:25 tibalah kita di wilayah Sokaraja, dan di sini drivernya sudah ditunggu nih sama seorang mania. Dan di sini menyempatkan waktu sebentar untuk sekedar menyapa. Berhubung setelah ini saya akan menuju ke Purbalingga, maka saya putuskan untuk turun di Sokaraja ini ya. Demikian video trip report kita kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada kru Eka Cepat Janji Joni. Semoga next time kita diberi kesempatan untuk bisa nge-trip kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next trip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.